Haleluya, kita akan baca satu ayat ya. Satu ayat dari kitab Amsal. Amsal pasal 9 ayatnya yang ke-10. Satu ayat ini kita baca bersama-sama. Dan supaya bacaannya sama, kita baca sebagaimana tertulis di depan. Amsal 9 ayat 10 kita baca bersama 3, 4. Takut akan Yahweh adalah permulaan hikmat, dan pengenalan akan Yang Maha Kudus adalah pengertian. Amin. Silakan duduk. Puji Bapa Yahweh, kita bersyukur. Saya percaya ayat-ayat ini seringkali kita dengar ya. Takut akan Yahweh. Takut kepada Tuhan yang hidup dan maha kuasa. Berbeda dengan takut sama setan ya. Saudara bisa membedakan takut sama Tuhan sama takut sama setan ya. Takut sama Tuhan karena memang kegentaran yang berasal dari Bapa Yahweh itu menguasai hidup kita. Ketakutan tetapi takut yang hormat. Ya, bukan takut ngeri. Kalau sama setan kan takutnya ngeri. Suatu kengerian, tetapi kalau takut kepada Tuhan, karena ada rasa kegentaran di dalam jiwa kita, dalam roh kita. Karena Dia itu Tuhan yang Maha Kuasa, ya. Dan itulah yang memang Tuhan kehendaki, ya. Tuhan senang kalau kita takut sama Dia, ya. Dan Dia tidak senang kalau kita takut sama setan. Saya tanggap, ya. Kalau kita takut sama Tuhan, itu memang Tuhan senang. Tetapi kalau takut sama setan, Tuhan nggak senang, ya. Bahkan kita harus belajar, ya, supaya ada rasa takut kita kepada Tuhan sebagaimana tertulis. Ya, kemarin kayaknya kita baca ayat ini ya. Keluaran 20 ayat 20. Lalu berbicara Moshe kepada umat itu, janganlah takut sebab Elohim telah datang dengan maksud untuk membuktikan kamu dan dengan maksud agar rasa takut akan Dia ada padamu. Supaya apa? Supaya kita nggak berdosa. Takut kepada Bapa Yahweh supaya kita tidak berdosa. Ya, kita baca juga Ulangan pasal ke-6. Kita baca ayat 1 dan 2. Inilah perintah, ketetapan dan peraturan. Jadi perintah, ketetapan, aturan itu Torah ya. Yang telah Yahweh Elohim perintahkan untuk mengajar kamu. Agar melakukannya di negeri yang sedang kamu seberangi untuk memilikinya. Perhatikan ayat ini. Supaya seumur hidupmu engkau takut akan Yahweh Elohimmu dan memelihara segala ketetapan dan perintahnya yang aku perintahkan kepadamu dan anakmu dan cucumu dan apa? Supaya lanjut umurmu. Jadi kalau mau panjang umur, ya takut sama Tuhan. Karena Dia yang memberi kehidupan, ya. Dan kita percaya itulah kehendak Tuhan. Takut akan Bapa Yahweh. Ya. Berarti kita melakukan perintahnya. Ya. Bukan saja kita, tapi anak, cucu, dan seterusnya. Ya. Sehingga jangan heran kalau Tuhan yang saudara dan saya sembah itu, Dia juga adalah Tuhan yang cemburuan ya. Dia cemburu kalau kita percaya ataupun menyembah kepada ilah-ilah lain. Ya. Ilah-ilah lain bukan saja sesembahan patung-patung, bukan saja itu ya. Kalau kita lebih mengutamakan yang lain dari Tuhan. Maksudnya katakanlah pekerjaan ya.
kita lebih mementingkan pekerjaan daripada Tuhan. Kita lebih mementingkan keinginan kita lebih dari Tuhan. Itu menimbulkan kecemburuan Tuhan. Karena Tuhan sudah memerintahkannya, kan Torah itu aturan, ketetapan, dan perintah. Tuhan sudah atur manusia, 6 hari lamanya engkau kerja, hari ke-7 itu istirahat. Ya. Hari ke-7 itu atau 1 hari yang kita persiapkan, itu khusus untuk Tuhan. Kalau kita tidak lakukan, karena itu kan perintah kan. Kalau kita tidak lakukan, dosa adalah pelanggaran terhadap Torah. Ya, kita lihat di dalam Keluaran pasal ke-20 ayat ke-8. Ingatlah hari Sabat untuk menguduskannya. 6 hari engkau seharusnya bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah Sabat bagi Yahweh Elohimmu. Setiap pekerjaan janganlah engkau lakukan, baik engkau ataupun anak laki-lakimu atau anak perempuanmu, budakmu, wanita pelayanmu atau ternakmu ataupun orang asing ada di dalam gerbangmu. Ini perintah. Ini Torah. Kalau kita melanggar, ya ada sanksinya. Kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal 3. Ayat ke-4. Setiap orang yang berbuat dosa, dia juga berbuat durhaka. Dan dosa adalah durhaka. Ini terjemahannya ngawur ya. Saya harus berani bilang terjemahannya ngawur. Kita lihat, Lukas nggak ada ya. Kita lihat di King James lah. Ya. Whosoever committed sin, transgress also the law. Perhatikan ayat ini. For sin is the transgression of the law. Berbicara law dalam setiap terjemahan bahasa Inggris itu pasti Torah. Ya. Dan di dalam terjemahan Lukas yang saya punya ini, setiap orang yang berbuat dosa, ia melakukan pelanggaran terhadap Torah. Sebab dosa adalah pelanggaran terhadap Torah. Yang tadi kita baca, Keluaran tadi, itu adalah Torah. Ya. Dan memang ya dengan berjalannya waktu, ya, ada kekuatan-kekuatan yang berusaha merubah waktu. Salah satunya ya merubah Sabatnya harusnya hari Sabtu jadi hari Minggu. Sabat itu memang artinya hari istirahat ya. Sabat itu artinya istirahat, rest day. Ya. Rest day. Dan di Israel sana seperti kita kan kalau kita punya tanggalan, di Indonesia ini ada tanggalan, kalau kita punya tanggalan kan ada dalam 1 tahun itu ada berapa hari libur kan, itu namanya rest day, itu namanya Sabat. Ya, kalau di Israel sana paling sedikit 7 hari raya itu 7-nya itu hari Sabat. Ya, hari Sabat. Dan di sini supaya kita mengerti, artinya kalau kita benar-benar takut akan Tuhan, berarti kita harus belajar melakukan semua yang Tuhan perintahkan, termasuk ibadah. Jangan kita menjadikan segala sesuatu yang lain sebagai suatu penghambat untuk kita beribadah kepada Tuhan. Ya, kita mengucap syukur kita di sini bisa seminggu paling sedikit kita ada 2 kali kan, hari Sabtu dan hari Minggu. Ya. Memang hari Sabtu itu kita baru mulai ya, baru mulai. Saya catat sih memang kita mulai itu tanggal 2 Juli tahun kemarin. Ya.
Karena memang saya sebagai gembala ada merasakan beban ya. Karena beban maksudnya, karena jelas-jelas firman Tuhan katakan, karena yang disebut Sabat itu hari ketujuh menurut penanggalan Ibrani, itu ya hari Sabtu. Walaupun ya kita juga harus menyadari dengan hikmat Tuhan, hari Sabtu tidak semua, khususnya di luar Israel itu hari libur, termasuk di Indonesia. Dan supaya bisa, kan ada anak-anak Tuhan memang nggak bisa datang hari Sabtu, ya kita bikin juga hari Minggu. Kalau bisa datang dua-duanya bagus. Oh kebanyakan. Kenapa kebanyakan? Nanti di situ banyak kotak persembahan, kotaknya persembahan. Kali dua biasanya cuma kali satu, sekarang kali dua. Lo jangan pikir gitu. Ya. Persembahan itu kan sukarela. Kau mau kasih ya puji Bapak ya, kau nggak kasih ya itu nggak jadi masalah. Ya. Tetapi memang ada tertulis, kalau datang ke rumah Tuhan, jangan datang dengan tangan kosong. Itu perintah ya. Tetapi bukan berarti bahwa, aduh saya nggak punya duit ini. Kalau saya nggak mempersembahkan berarti berdosa. Jangan, itu setan punya pengaruh yang macam-macam. Ya, kalau kita bisa datang ibadah, mungkin karena tidak bisa memberikan persembahan, jangan itu menjadi suatu hambatan. Ya, Tuhan tahu kalau kita belum bisa memberi atau tidak bisa memberi, ya, ya datang, saya datang, persembahkanlah apa kita nyanyi tadi kan, tubuhmu sebagai korban yang hidup, kudus dan berkenan kepada Bapa Yahweh di sorga. Lo itu yang paling penting. Ya. Dan disinilah kita melihat, kita belajar. Orang yang takut sama Tuhan. Karena dia gemetar betapa Tuhan itu sangat maha kuasa. Tuhan yang saudara dan saya sembah yang bernama Yahweh, memberikan perintah bagi kita beribadah. Itu perintah ya. Kenapa? Karena dengan ibadah kita membangun suatu hubungan yang semakin indah dengan Bapa kita. Satu persekutuan dengan Bapa kita. Ya. Dengan beribadah kita bisa mendengar orang-orang menyaksikan campur tangan yang luar biasa dalam hidup mereka. Pertolongan Bapa Yahweh yang luar biasa dalam hidup mereka. Sehingga itu pun bisa menambah iman kita. Sehingga mungkin kita pun mengalami permasalahan yang sama dengan orang yang bersaksi. Dan kita coba praktekkan seperti apa yang disaksikan. Dan saya percaya itulah bagian daripada ibadah. Yang Tuhan kehendaki supaya kita juga menerima berkat dari kesaksian orang-orang yang bersaksi. Ya. Nah, kita mengucap syukur kalau firman Tuhan pada pagi hari ini dikatakan, takut akan Yahweh adalah permulaan hikmat. Ya. Hikmat atau coba kita lihat bahasa Inggris ya deh. Ya. Dalam Amsal pasal ke-9 ayat 10. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Wisdom, wise, bijaksana. Ya. Takut akan Lord, takut akan Yahweh adalah permulaan ya, permulaan kebijaksanaan. Ya. Orang yang takut sama Tuhan berarti dia takut juga dan mau dengan sungguh-sungguh mau melakukan apa yang dia perintah. Ya. Ya katakanlah kita sebagai pegawai kan. Pegawai di suatu perusahaan. Yang mempunyai disiplin yang sangat kuat lah. Ya. Saya nggak tahu sekarang ya, kalau dulu kan masih zaman pakai apa namanya time card jeglek. Sekarang udah nggak lagi kan. Paling mata atau segala macam kan.
Oh dulu ciklek, begitu lihat merah, berarti telat kita. Dulu ya dulu, tahun berapa itu? 70-an lah kali ya. Ciklek, lihat, oh merah. Merah akibatnya nanti bulan depan, pas gajian, kok dikurang. Betul nggak? Lo orang lebih takut sama itu daripada takut sama Tuhan. Oh Tuhan kan tahu saya sibuk. Gak apa-apalah telat 1 jam 2 jam lah. Sudah kelihatan. Itu yang bikin Tuhan cemburu. Banyak orang lebih takut sama orang, sama perusahaan dibandingkan Tuhan. Saya sebagai pelayan Tuhan ya belak-belakannya ya banyak orang. Ya, buat saya sih nggak apa-apa telat. Nggak apa-apa, no problem. Tapi bagi Tuhan dilihat, kalau kau klik time cardmu, kau takut. Sekarang kau datang ke rumah Tuhan, ya, kalau ada sanksinya nih, kalau ada sanksinya, engkau telat, engkau mati, atau engkau telat, dikurangin umurmu, wah, baru orang pada rajin. Kalau ada hukumnya nih, kalau ada hukumnya, engkau telat 1 menit, umurmu dikurang sebulan. Loh, pasti orang nggak mau telat. Kenapa? Karena takut dikurangin. Betul nggak? Itulah kasih Tuhan yang luar biasa, tetapi seringkali disalahartikan oleh orang yang menamakan diri orang yang mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, dulu kan ada orang yang usul, Pak, kan rumah saya jauh nih. Gimana kalau ibadahnya dimundurin jam 10? Saya bilang, saya mundurin jam 3 sore pun kamu tetap terlambat. Percaya nggak? Dimundurin jam 3 sore pun tetap terlambat. Kenapa? Itu karaktermu. Karakter. Nggak bisa. Ya. Saya kalau kerja, ya kerja gitu kan. Ya kerja yang terakhir lah ya. Tapi itu memang sudah menjadi satu kebiasaan. Karena kita kan kerja 12 jam, 6 kan. Saya biasanya di kantor tuh jam 5 udah di kantor. Jam 5 pagi. Ya, orang lihat, ih, udah di sini. Ya kita siap-siapin. Kenapa itu rasa tanggung jawab? Saya punya tanggung jawab. Saya diberikan pekerjaan. Dan saya juga, khususnya sebagai atasan, saya harus kasih contoh. Contoh yang baik. Ya. Nah kita diajar oleh Tuhan. Takut sama Tuhan. Kalau kita takut sama Tuhan. Lalu kita kan sepakat diri. Kita ibadah jam 8 ya. Ya. Tapi datangnya jam 8 lewat. Oh nggak apa-apa lah. Pak Gembala kan ngerti. Ya ngerti, Tuhan juga ngerti. Tapi kalau saya bilang ada sanksinya, telat 1 menit, umurmu dikurangi 1 minggu. Lah, pasti nggak mau. Karena ada sanksinya. Tetapi kalau di perusahaan kan tegas, perusahaan nggak mau rugi. Ceklek, saya nggak tahu kalau pakai, sekarang kan pakai mata ya. Betul nggak? Ya pakai mata. Itu mungkin terikot kan? Pasti terikot lah. Apa gajinya dikurangin? Saya nggak tahu. Ya. Karena takut dikurangi, datangnya nggak pernah terlambat. Kenapa? Karena takut duitnya kurang. Loh Tuhan yang memberikan saudara dan saya hidup, kok tidak menerima penghormatan seperti kita menghormati perusahaan di mana kita kerja. Ya. Kita belajar, ya memang kita belajar dalam hidup ini. Untuk mendisiplinkan kita, karena Tuhan yang saudara dan saya sembah yang bernama Yahweh, jelas-jelas mengatakan aku ini Tuhan yang cemburuan. Kalau engkau lebih mengutamakan yang lain, aku cemburu. Ya. Loh karena dia cemburu, dia marah. Dia izinkan masalah terjadi. Kenapa Tuhan izinkan masalah terjadi? Supaya kita datang sama dia merendahkan diri. Tetapi yang menjadi masalah,
Seringkali kita tidak menyadari apa sebenarnya akar permasalahan sehingga timbul permasalahan. Bisa nggak maksud saya? Akar permasalahan itu seringkali terjadi atau Tuhan izinkan karena salah kita sendiri. Karena salah kita sendiri. Karena saya sangat percaya ada tertulis. Ya, Tuhan itu memang dia akan menyatakan diri, aku Tuhan yang cemburuan. Kalau engkau lebih mengutamakan yang lain, aku cemburu. Karena apa? Karena aku menciptakan engkau untuk aku, bukan untuk yang lain. Tetapi karena manusia setelah jatuh dalam dosa, jiwanya itu sudah berubah. Karena sebagian sudah milik setan. Atau dikuasai oleh setan. Sehingga berusaha dengan dia menguasai jiwa kita, dia berusaha menjauhkan kita dari hadirat Tuhan. Dengan berbagai masalah yang Tuhan izinkan terjadi, dengan problem-problem yang Tuhan izinkan terjadi, supaya kita seharusnya kalau kita menyadari itu kesalahan kita harusnya semakin dekat dengan Tuhan. Tetapi yang sering terjadi adalah sebaliknya. Dengan timbulnya masalah, lu makin gak mau ibadah. Siapa yang senang? Setan yang senang. Wah hebat. Buat apa ibadah capek-capek? Mendingan di rumah kan. Udah seminggu kerja kan. Di rumah kan enak. Angkat kaki, tidur-tidur. Ya. Pokoknya yang enak-enak pikiran. Itu memang maunya setan. Ingat ya. Saudara dan saya diciptakan oleh Tuhan itu untuk kerja. Ya. Bukan untuk santai-santai. Ya, karena memang ada firman-Nya, bukan kata saya. Kita kan coba belajar untuk mengikuti apa yang telah ditulis atau diperintah. Kita baca Kejadian pasal 2. Ayat ke-15. Kemudian Yahweh Elohim mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk apa? Untuk mengerjakannya dan memeliharanya. Artinya kerja. Ya. Saya percaya waktu dulu itu semua sudah sempurna. Sudah tersedia. Tetapi Tuhan secara khusus menaruh Adam dan Hawa di Taman Eden. Jelas dikatakan untuk kerja beresin ini. Saya tangkap. Lalu itu zaman waktu itu masih sempurna. Semua sempurna, Tuhan menciptakan manusia untuk kerja, untuk mengurus apa yang sudah Tuhan ciptakan. Dan ini kekal ya sifatnya, artinya sepanjang dunia ini ada ya ini ada. Termasuk zaman kita, engkau dan saudara, engkau dan kita ini ada di sini. Kita semua ada di sini, kita semua ada di muka bumi ini. Untuk apa? Melakukan ini. Bisa tangkap? Artinya jangan malas. Ya. Jangan malas. Firman Tuhan bilang jangan pemalas itu kayak engsel pintu. Situ-situ aja. Cet, cot, cet, cot, cet, cot. Ya. Tuhan itu benci sama orang pemalas. Tuhan lebih, kalau berdasarkan firman, Tuhan lebih mau memakai orang yang boleh dikatakan ya nakal-nakal dikit daripada orang malas. Orang yang nakal-nakal sedikit kalau dikasih tugas masih mau kerja. Tapi kalau orang yang malas nggak mau dia kerja. Saya tangkap. Loh kita di sini belajar, kita dibentuk setiap paling sedikit lah. Setiap minggu ya atau seminggu 2 kali ya dengar khotbah. Khotbahnya bikin telinga sakit ya. Karena diajarin yang keras-keras kata orang. Jadi kita harus ingat ya, kita harus merubah cara pandang kita. Yang keras itu bukan firman-Nya. Yang keras itu hati kita. Bisa tangkap? Kalau hati kita keras, maka firman-Nya kayak palu godam. Masih nggak mau dengar, dibakar.
Kan firman-Mu kata Yeremia 23 ayat 29 kita lihat ya. Firman Tuhan menyatakan dia bagaikan api, dia bagaikan palu godam. Kita lihat ya. Bukankah firman-Ku seperti api, firman Yahweh, dan seperti palu yang menghancurkan bukit cadas. Ya. Kalau kita mau menerima firman dengan lemah lembut, kata Yakobus 1 ayat 21. Ya. Kalau kita mau menerima firman Tuhan dengan lemah lembut, firman itu akan bekerja merubah karakter kita yang sebagian sudah dirampas oleh setan, dan yang dirampas oleh setan ini sedang diperbaiki oleh Tuhan melalui firman-Nya. Supaya kita seutuhnya memiliki kembali karakter Tuhan Yeshua HaMashiach. Dan kita melihat di sini karena itu kita dibentuk, ya. Kita dibentuk dengan cara Tuhan, ya. Memang ya mungkin di tempat ini atau ya di tempat inilah. Inilah cara Tuhan mendidik saudara dan saya supaya kita maju sesuai dengan kehendak Dia. Ya. Apa yang Tuhan ingatkan, kita dengar baik-baik, kita cek baik-baik. Itu tadi yang dihotbahin benar nggak? Kalau itu suatu kebenaran, jangan kau lawan. Karena kalau engkau melawan kebenaran, yang kau lawan itu bukan saya. Saya ini hanya sebagai alat kepanjangan lidah Bapa Yahweh untuk menyatakan firman-Nya. Karena firman itulah yang akan, kalau kita menerimanya, akan memproses kita supaya kita layak nanti tinggal di langit yang baru, bumi yang baru. Ya, ingat ya. Dunia yang sekarang ini, ya beberapa kali kita diingatkan ini. Dunia yang sekarang ini, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, firman Tuhan menyatakan kepada khususnya Adam, terkutuklah tanah. Masih ingat itu? Ya, terkutuklah tanah. Karena sudah terkutuk, maka dunia ini akan dihancurkan. Itulah yang kita kenal kiamat. Kiamat berdasarkan kitab suci kita. Bukan kiamat berdasarkan penafsiran orang-orang di dunia itu. Oh, ini sungai Efrat sudah kering. Mau kiamat. Memang ada tertulis dalam kitab Wahyu. Ya. Tetapi di tempat ini saya mengingatkan dan mengajarkan saudara. Iman itu yang seperti mereka itu bukan iman kita. Ya. Oh, dunia udah mau kiamat. Karena kiamat berdasarkan banyak pengertian orang lain. Khususnya orang di luar iman kita. Yang namanya kiamat dunia hancur. Tahu enggak? Ya memang benar dunia hancur. Tetapi itu bukan sekarang. Tidak. Bisa tangkap? Bukan setahun, 20 tahun yang akan, bahkan bukan 100 tahun yang akan datang. Tidak, itu tidak sesuai iman kita. Yang namanya kiamat ya. Karena apa? Karena kita mengimani. Kita sudah merasakan firman Tuhan yang ada, kita coba kalkulasikan. Kita menafsirkan. Oh, Yeshua mau datang. Orang percaya memang bilang Yeshua mau datang. Dengan berbagai macam penafsiran. Dan kita sudah pernah menafsirkan di tempat ini. Karena itu kita percaya berdasarkan apa yang tertulis. Dan perhitungan berdasarkan penafsiran dari kitab-kitab yang kita baca. Memang waktunya sudah dekat. Tetapi bukan berarti itu kiamat. Yang ditafsirkan dunia, tidak. Tetapi kita menafsirkan pada saat itu ketika dia datang di angkasa. Sebagaimana tertulis. Ya. Dan sebenarnya sudah dinubuatkan sebagaimana pengajaran yang kita terima. Ketika Ribka dipinang oleh Abraham bagi Yitzhak melalui Eliezer.
Ribka dibawa dari rumahnya ke tempat Abraham. Ya. Tetapi apa yang kita lihat? Yitzhak, dia keluar dari rumahnya. Ribka dalam perjalanan ketemu di jalan. Saya tanggap, ketemu di jalan. Itulah yang kita imani, Yeshua akan datang dari surga dan kita akan diangkat oleh rohnya, kita ketemu di awan-awan. Dan sebagaimana Yitzhak membawa Ribka ke rumah orang tuanya, demikian pula kita nanti bersama dengan Yeshua, kita akan memerintah 1000 tahun lamanya di muka bumi ini. 1000 tahun. Pada masa 1000 tahun, setan diikat. Jadi pada masa 1000 tahun, semua penduduk dunia kelihatannya baik-baik. Kelihatannya baik-baik. Dan berdasarkan firman Tuhan, pada masa itu orang yang umur, kalau dia mati umur 100 tahun, itu dianggap masih mati muda. Saya anggap. Jadi kita bisa menafsirkan, karena itu tertulis ya. Kita menafsirkan mungkin pada masa 1000 tahun itu umur kita ya kayak Adam dulu 900 sekian. Metusala 969, bisa aja kayak gitu. Tetapi itu yang bukan kita. Kenapa kita 1000 tahun bersama Yeshua? Nanti setelah 1000 tahun setan dilepas, baru orang-orang yang tadinya kelihatannya baik-baik, kelihatan setannya di dalam. Nah kita berperang nanti dengan mereka. Setelah setannya ditangkap, dibuang ke tempat yang sudah Tuhan tetapkan, baru dunia ini dihancurkan Tuhan, tetapi kita dipindah ke langit yang baru, bumi yang baru. Di situ nggak ada lagi setan. Itulah yang kita imani. Ya, beda dengan iman orang-orang di luar sana. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Permulaan hikmat, permulaan kebijaksanaan adalah takut akan Tuhan. Firman Tuhan berkata orang yang bijaksana adalah orang yang membangun rumahnya di atas batu karang. Batu karang adalah Yeshua sendiri. Ya. Membangun rumah, rumah artinya tempat di mana kita tinggal, tempat kita di mana bisa leluasa untuk melakukan kegiatan kita sebagai orang-orang dalam keluarga Bapa Yahweh. Ya. Kan di rumah kan semua santai kan, nggak ada lagi pikiran macam-macam. Kalau di tempat kerjaan kan macam-macam. Ya. Baik kalau lagi kerja-kerja, bos lewat, waduh kelihatan rajinnya. Bos yang nggak ada, lain lagi ceritanya. Tetapi kalau sudah di rumah, rasanya lega. Ya, kalau bisa tidur, tidurnya lega. Kalau di tempat di kantor tidur, wah takut-takut kan. Karena nggak ada aturannya, memang ada jam istirahat. Tetapi nggak disebut jam istirahat itu kau tidur, nggak ada. Nggak ada aturannya, memang ada jam-jam istirahat tertentu. Ya, karena memang itu kan semua berdasarkan perhitungan-perhitungan. Ya, umpamanya kita kerja kan. Kalau kerja kan perusahaan, saudara nggak tahu, saya dulu kan suka ada psikologi tes itu ya. Yang isi umpamanya berapa kali akhirnya dia berbentuk garis. Dia setelah gini berbentuk garis. Dia begini, nggak tahu saya apa namanya, pakai bentuk kan diisi gitu dari atas, dari bawah ke atas kan. Dari bawah ke atas kan makin lama bisa makin turun, bisa agak landai begini. Maunya perusahaan kalau dites gitu, ini tidak begini, tapi ya begitu paling sedikit kalau bisa lurus oke.
Tapi ya kemungkinan agak turun-turun dikit. Bisa tangkap. Loh ini ada psikologinya. Untuk juga bagi perusahaan suatu pertimbangan. Semakin lama orang kerja, dia otomatis grafiknya akan turun. Kalau dia kerja jam 6, ya, harapan perusahaan mungkin dia bisa bekerja sampai jam 12, ya paling turun sedikit lah. Harapannya, dalam kenyataannya tidak seperti itu. Dari pagi sih masih oke lah, serat, mulai turun kan, kasih istirahat, ya, kasih makan. Jadi dia begini, kalau dia nggak dikasih makan terus begini. Begitu dikasih makan, naik lagi. Enggak? Kasih makan lagi, udah naik dikit, turun lagi kan? Kasih makan lagi, serat, naik lagi. Nah itulah juga bagian dari kehidupan kita anak-anak Tuhan. Paling sedikit 1 minggu 1 kali kita kumpul seperti ini. Berdasarkan Keluaran pasal 20 tadi. Untuk kita juga mendengar kesaksian orang-orang supaya iman kita bertambah. Tetapi saya percaya dengan semakin dekat waktu kedatangan Tuhan. Alangkah indahnya apabila kita pun semakin banyak menyiapkan waktu untuk ibadah. Bukan saja ibadah bersama seperti saya mengkategorikan 3 macam ibadah ya. Ibadah pribadi, ibadah bersama keluarga, ibadah bersama jemaat. Ya. Tuhan mau kita tetap berhubungan dengan Tuhan dalam ibadah. Paling sedikit memuji Tuhan. Ya. Mungkin kita tidak punya waktu untuk berdoa. Muji Tuhan. Sambil bekerja kan bisa memuji Tuhan. Ketika kita memuji Tuhan, kata kita Mazmur pasal 22 ayat 4, dia bertahta di atas pujian. Kita lihat ya Mazmur 22 ayat 4. Artinya kita belajar mempraktekkan apa yang tertulis. Namun engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian Israel. Ini jangan hanya plok, kita baca gitu aja. Tapi coba praktekkan. Daripada kita nyanyi-nyanyi dunia, praktekkanlah memuji Tuhan. Engkau lagi masak, engkau lagi mau tidur, engkau lagi di jalan. Kenapa saya himbau seperti itu? Karena ingat, Tuhan itu setia sama firman-Nya. Saya tangkap. Tuhan itu bukan setia sama manusia ya. Saya tangkap maksud saya. Saya tidak pernah mengajarkan bahwa Tuhan itu setia sama manusia. Tidak. Tetapi Tuhan setia kepada firman-Nya. Karena firman itu adalah pribadi dia sendiri. Loh kalau kita melakukan apa yang dia perintahkan, ketika kita jalan kita memuji Tuhan. Ketika kita duduk kita memuji Tuhan. Ketika kita bekerja memuji Tuhan. Maka kita mengundang hadiratnya. Kalau kita mengundang hadiratnya, saya percaya apapun yang kita kerjakan pasti berhasil. Loh kita harus mendirikan dulu memang dalam firman Tuhan. Orang yang bijaksana dalam mendirikan rumahnya di atas batu karang. Orang yang bijaksana mendirikan hidupnya di atas firman yang benar. Bukan firman yang ditambah dan dikurangi. Karena berbicara batu karang, Yeshua adalah batu karang yang teguh. Firman yang hidup. Dan kalau kita mendasari hidup kita dengan firman. Kalau hidup kita didasari dengan apa yang tertulis ini. Ya, akhirnya itu menjadi suatu kehidupan kita. Saya tidak pernah mengajarkan kepada saudara, jadikan ibadah itu kewajiban. No, tidak. Saya mengajarkan kepada saudara, jadikan ibadah itu sebagai kehidupan kita. Kita butuh dia. Karena itu dalam setiap saat, apapun dan dimanapun kita. Puji Tuhan. Karena saya percaya kalau kita puji Tuhan, berarti kita melakukan firman-Nya. Dan kalau dia bertakhta di atas pujian kita, dia lihat anaknya kerja, dia pasti tolong. Pasti. Karena begitu besar kasih Bapa Yahweh bagi saudara dan saya.
Dia sendiri datang mau berkorban untuk menyelamatkan kita. Apalagi dalam hal-hal yang kecil. Karena memang pekerjaan itu sesuai dengan kitab Kejadian tadi, itu perintah dia. Kita belajar melakukan bagian kita. Tetapi di dalam melakukan apa yang kita kerjakan, tetaplah usahakan puji-pujian itu benar-benar hadir dalam hati, lidah, mulut, bibir kita. Saudara lihat nanti perbedaannya. Karena saya mengalami, kadang-kadang saya juga heran. Dalam segala kok timbul di hati ini pujian. Pengennya muji terus, pengennya muji terus. Dan keluarlah dari mulut. Ya kadang-kadang bahasa lidah kan gak jadi masalah. Karena bahasa lidah itu bahasa yang hanya roh kita yang tahu dengan roh Tuhan. Kenapa Tuhan mengajarkan bahasa lidah? Bahasa lidah itu setan tidak ngerti. Tetapi harus hati-hati. Ada juga bahasa lidah yang diajarin. Nah disitulah masuk setan. Ya. Kita harus mengerti. Saya percaya ketika kita berbahasa lidah sesuai kehendak Tuhan. Yang ada itu damai sejahtera. Kenapa? Karena roh kita berkomunikasi dengan roh Dia yang kudus. Sehingga kalau kita berkomunikasi dengan Tuhan, setan itu tidak ada di tengah-tengah. Nggak ada. Setan itu takut sama Tuhan. Karena biar bagaimanapun setan itu tetap ciptaan Tuhan. Dan kita belajar untuk melakukan apa yang Tuhan firmankan dengan benar. Ya. Menjadi bijaksana. Ya. Bijaksana. Itu bukan berarti hanya bijaksana seperti itu. Tapi juga bisa diklasifikasikan sebagai orang yang tenang, yang mengambil keputusan tidak sembarangan, yang dapat menyelesaikan banyak masalah. Saya tahu nggak? Ya dikategorikan orang pintar. Pintar dalam arti kata dapat menyelesaikan apapun masalah. Kenapa? Karena roh Bapa Yahweh yang ada di dalam kita. Itulah yang sanggup menolong saudara dan saya di dalam menjalani kehidupan ini. Ya, pengenalan akan Yang Maha Kudus adalah pengertian. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Firman Tuhan mengajarkan kepada saudara dan saya supaya kita dapat mengenal Dia dengan benar. Ya, dikatakan oleh firman Tuhan dalam Efesus pasal 1 ayat ke-17. Supaya Elohim Tuhan kita, Yeshua Mashiach Bapa kemuliaan, dapat memberikan kepada kamu roh hikmat dan penyingkapan dalam pengenalan akan Dia. Ingat ya, di dalam ayat-ayat dalam kitab Korintus juga disebutkan bahwa Yeshua itu, kita baca aja lah ya. Yeshua itu juga adalah hikmat Tuhan. Kita baca di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat ke-24. 1 Korintus 1 ayat 24. Namun bagi mereka yang terpanggil, baik orang Yahudi maupun Yunani, Hamasya itu kuasa Elohim dan hikmat Elohim. Ya. Artinya ya berbicara Yeshua, ya berbicara firman. Firman Tuhan adalah pribadi Tuhan sendiri. Itulah hikmat Tuhan, itulah kuasa Tuhan. Nah untuk kita bisa mengenal Tuhan, Dia beri hikmat. Dia berikan kepada kebijaksanaan, kemampuan untuk mengerti firman Tuhan dengan benar. Berkali-kali saya katakan kepada kita semua, ya, semua firman itu rahasia. Rahasia firman hanya dibuka kepada orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia, percaya kepada Dia, dan orang yang sudah diadopsinya sebagai anak, yaitu kita, saudara dan saya. Kalau nggak diadopsi, kalau bukan anak,
tidak bisa mengerti. Ya, nggak bisa kita mengerti dengan benar. Secara umum kadang-kadang ngerti. Karena itu banyak orang kan punya berbagai macam tafsiran-tafsiran. Sehingga ada tertulis Hosea pasal 4 ayat 6. Umatku dibinasakan. Kita baca aja itu. Karena kurang pengetahuan. Umatku dibinasakan karena kurang pengetahuan. Kenapa? Kamu menolak pengetahuan itu. Aku pun menolak kamu menjadi imam bagiku. Oleh karena kamu melupakan Torah Elohimmu, aku pun akan melupakan anak-anakmu. Karena kamu melupakan Torah Elohimmu. Itu yang baca yang benar. Tetapi karena dibaca umatku binasa karena kurang pengetahuan, galilah pengetahuan yang bukan didasari kebenaran. Akhirnya nyeleweng. Ya. Lah ini yang harus kita sangat hati-hati. Pengetahuan yang dimaksudkan Tuhan adalah pengetahuan yang benar akan Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua Mashiach. Karena itu saya katakan kepada saudara, firman itu rahasia. Jadi jangan main asal tangkep aja. Tetapi kita mengerti benar-benar apa yang dimaksud oleh Tuhan dengan pengetahuan. Kita baca dalam Yesaya pasal 11 ayat 9. Mereka tidak akan melakukan yang jahat ataupun merusak di seluruh gunung kudusku. Perhatikan ini. Sebab bumi akan menjadi penuh dengan apa? Pengetahuan akan Yahweh. Jadi bukan sembarang pengetahuan. Loh, karena ayat di Hosea tidak dibaca seutuhnya, hanya depannya doang. Akhirnya segala macam pengetahuan diambil, diajarkan. Akhirnya ya banyak yang sesat. Loh, kita harus berhati-hati. Pengetahuan yang benar akan Tuhan. Dan itu hanya firman Tuhan, Torah. Kan Tuhan sudah bilang sini, pengenalan, pengetahuan akan Bapa Yahweh. Bapa Yahweh adalah firman. Dan itu hanya akan dapat terjadi untuk kita dapat mengenal Dia dengan benar. Ya, memiliki pengetahuan yang benar apabila kita benar-benar hanya mengandalkan firman yang tidak ditambah dan tidak dikurangi. Dan banyak sekarang mengajarkan macam-macam, termasuk ya dari buku-buku itu. Termasuk dari buku-buku kan, kita sudah dibuka ya. Saya memang jarang, nggak mau terlalu banyak lagi baca buku itu. Kemarin dibukakan sama Denny kan banyak gini. Ya, semakin kelihatan kan. Tetapi banyak orang yang menganggap, oh ini kitab suci yang lain. Malah dijadikan di kitab suci. Udah jelas-jelas. Tidak sesuai firman. Ya. Karena seperti saya pernah katakan, emang di kitab suci, di kitab itu. Namanya ini, artinya ini. Namanya ini, artinya ini. Lah. Ya. Buat apa kita tahu nama itu? Gak ada gunanya. Sampai nama setan aja tahu. Loh, kok nama setan yang harus kita tahu? Karena tertulis di buku-buku itu kan. Loh, hal-hal seperti itu bukan pengetahuan tentang Bapa Yahweh. Kan jelas, pengetahuan tentang Bapa Yahweh bukan pengetahuan tentang setan. Bukan pengetahuan tentang apa-apa yang diajar di luar kitab suci kita. Kitab suci kita sedang belajar orang pilihan. Walaupun satu bapak, satu ibu, kalau bukan pilihan, itu tidak perlu dibahas. Contoh Esau. Bapaknya pilihan, ibunya pilihan. Esau ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Tuhan mengatakan seperti itu, buat apa dibahas? Nggak perlu dibahas. Kita harus berani mengambil ketegasan. Kitab suci kita tidak membahas semua. Kenapa yang nggak perlu? Yang ada aja sulit, masih sulit kita melakukan dengan benar. Mau ditambah lagi dengan yang lain. Karena ditambah dengan yang lain,
Lu karena diajarin pengetahuan tentang setan, akhirnya nyarinya setan. Buku-buku itu kan banyak itu tentang begitu-gituan. Kita belajar untuk mengenal Tuhan kita dengan benar dan ada tertulis. Ya. Untuk mengenal dia dengan benar, kita minta roh hikmat dan pewahyuan daripada dia. Untuk mengenal dia dengan benar, ada tertulis 1 Yohanes pasal 2. Ayat ke 3. Dan dengan ini kita mengetahui bahwa kita mengenal dia. Apa? Jika kita memelihara perintah-perintahnya. Kalau kita mau mengenal Tuhan dengan benar. Pelihara perintah-perintah itu dengan benar. Ya. Tapi bagaimana kita mau meliharanya? Baca aja, baca 5 menit udah ngantuk. Ya, saudara nggak tahu, saudara pernah ngalamin nggak itu? Dulu waktu saya belum bertobat, sebelum dibaptis dengan benar, baca 5 menit udah nguap, udah ngantuk. Loh itu kenyataan. Ya. Kenapa? Karena setan nggak mau kita baca firman. Dia tahu setan punya pengetahuan yang luar biasa. Dia tahu kalau kita baca firman, iman kita bertambah. Kalau iman kita bertambah, itu yang ditakuti setan. Karena itu, khususnya di tempat ini ya. Kalau ada yang tidur ya cek. Jangan tidur. Kenapa? Kita sudah belajar, Abraham itu karena dia tidur waktu ibadah, keturunannya jadi budak. Ya. Kita sudah belajar, kita sudah dengar. Tetapi aduh banyak lama banget. Aduh ngantuk ini. Udah gelisah. Keluar masuk ke WC balik keluar. Untuk apa? Menghilangkan kantuk. Lawan kantuk itu. Berdoa. Ya kalau nggak mau lawan ya membiarkan dirimu terkantuk-kantuk yaitu maunya setan. Kita bukan lagi waktunya untuk bermain-main. Kita ini mau selamat. Keselamatan itu hanya akan terjadi apabila kita melakukan, menghormati Tuhan dengan benar, beribadah kepada Tuhan dengan benar, melakukan apa yang diperintahkan dengan benar. Dan kalau itu semua kita lakukan dengan benar, kita mengimani, kita akan diangkat. Tetapi kalau nggak benar, ya nggak bisa. Ya. Kita hanya bisa berusaha. Saya berkali-kali katakan kepada saudara, kita sudah berusaha luar biasa. Tetapi yang tahu kan Tuhan. Orang ini imannya sudah berapa persen? Hanya Tuhan yang tahu. Ya. Saya tidak pernah atau tidak berani mengajarkan bahwa imanmu masih begini. Oh nggak bisa. Yang menilai iman itu hanya Tuhan. Ya, hanya Tuhan. Tuhan yang menilai ini ya, saya cuma memang pernah berikan contoh lah. Ya. Kalau ini katakanlah iman yang Tuhan tahu, kita nggak lihat dasar ini. Kalau engkau di bawah ini, di bawah standar ini, jangan harap kau diangkat. Tetapi kalau engkau ada di atas standar ini, pasti diangkat. Hanya masalahnya kita nggak tahu. Saya tanggap. Karena itu kita hanya bisa berusaha dengan mentaati apa yang tertulis. Karena kalau kita mentaati apa yang tertulis, iman datang dari pendengaran, kata Roma 10 ayat 17. Iman kita akan bertambah. Sampai kita nggak tahu. Tapi buatlah, ajar diri kita untuk hidup sebagai pelaku firman. Dan bukan hanya pendengar, kata kitab Yakobus. Nah, kita belajar, didiklah diri kita. Supaya kita benar-benar memperoleh kasih karunia Tuhan. Tetapi segala keputusan ada di tangan saudara dan saya. Kalau kita mau mengenal dia, kita mempunyai pengertian. Kan pengenalan akan Tuhan adalah sumber pengertian. Kita bisa ngerti,
oh Tuhanku maunya gini. Tuhanku mau, ya kita belajar melakukannya. Dengan pertolongan Roh Kudus, apa yang kita lakukan bisa diajar sampai menjadi sempurna. Itulah kehendak Tuhan. Tetapi Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang Maha Kasih dan tidak pernah mau memaksa. Karena itu saya sebagai pelayan Tuhan hanya bisa menghimbau, ayo sama-sama kita maju. Sama-sama kita mendidik diri kita untuk hidup benar-benar bukan hanya sebagai pendengar firman, tetapi pelaku firman yang taat dan setia. Ketaatan dan kesetiaan itu perlu dilatih. Ya, dan kita harus melatih diri kita. Sehingga bukan kehendak kita, tetapi kehendak Tuhan yang jadi. Karena itu saya percaya apabila kita lakukan ini sesuai kehendak Tuhan, pengharapan yang kita imani bersama dengan Dia, saya percaya itu pasti terjadi. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri.